Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak warga GKJ Jasem. Puji syukur kita semua dalam keadaan sehat dan kiranya sukacita dan damai sejahtera tetap diberikan Tuhan untuk kita semua. Marilah pagi hari ini kita akan bersatu hati untuk mengadakan kebaktian minggu hari ini. Bersatu hati dari rumah, dari keluarga kita untuk kita menghadap Tuhan pagi hari ini. Marilah Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak semua, kita awali kebaktian minggu hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kami ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan. Puji syukur kami naikkan dalam hadirat-Mu atas kebaikan Tuhan di saat pagi hari ini. Kami boleh berhimpun bersama, bersatu hati bersama dari rumah kami, dari keluarga kami. Untuk pagi ini kami datang menghadap Tuhan dalam ibadah kami. Kami ingin mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kami ingin belajar akan firman-Mu. Bahkan ya Allah, kami ingin merasakan cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang Maha Kasih, hadirlah bersama-sama dengan kami dalam keluarga kami dan berkatilah rumah dan keluarga kami sebagai bagian Tuhan mengasihi kami semua. Allah yang Maha Kasih, kami menyerahkan Tuhan kebaktian minggu hari ini dari awal sampai dengan akhir hanya dalam berkat yang dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kita berdoa untuk menerima sabda Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, dalam perhimpunan indah yang Tuhan ciptakan bagi kami pagi hari ini, kami rindu untuk mendengar suara-Mu melalui sabda firman-Mu. Tuhan yang Maha Kasih, berfirmanlah atas kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan. Anugerahkan kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menolong setiap kami dapat mengerti dengan baik apa yang menjadi kehendak-Mu melalui sabda firman-Mu. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk melayankan firman-Mu, Tuhan pun berkenan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini kita ambil dari Injil Yohanes pasal 10, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10, ayat 1 sampai dengan yang ke-10, demikian sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikian sabda Tuhan yang telah kita baca dalam Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini siapa yang tidak ingin hidupnya merasakan tentram? Siapa yang hidupnya tidak ingin merasakan damai? Di tengah menjalani hidup di masa sulit karena pandemi COVID-19, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, tentu ada banyak tantangan, disertai dengan perjuangan yang tidak kunjung henti. Semua dari kita tentu membutuhkan kedamaian dalam hati. Kedamaian adalah keadaan yang seimbang antara raga dan jiwa. Manusia, termasuk kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, seringkali sulit
merasakan kedamaian hati itu. Damai jika raganya sakit tentu tidak enak. Sebaliknya raga yang sehat tidak banyak manfaat jika jiwanya sakit. Mari kita menengok hidup kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, secara pribadi maupun dalam keluarga kita. Sudahkah hari-hari ini, saat ini, kita merasakan tentram? Memang ukuran tentram tidak dapat sama satu dengan yang lain, karena ketentraman kita sendiri yang bisa mengukur, bukan orang lain. Tak dapat pula kita menakar damai orang lain, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka cara yang paling baik adalah mari kita berefleksi dalam diri kita masing-masing. Sayangnya, banyak orang sering membangun kebahagiaannya, membangun ketentraman dalam hidupnya pada pondasi yang rapuh, pada pondasi akan hawa nafsu, kepentingan diri, prestis, kecantikan atau ketampanan, materi dan kehormatan semata. Padahal ada fondasi yang lebih kokoh untuk membangun rasa tentram dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita juga dapat belajar dari seorang Daud. Di masa tuanya ia menulis syair tentang betapa tentram dalam hidupnya. Mengapa, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak? Daud merasakan tentram bukan karena kokohnya kerajaan yang dipimpinnya, bukan karena dia menang dalam peperangan, bukan karena harta benda yang dimiliki, bukan karena nama baik dia seorang raja yang terkenal. Namun ia menghayati bahwa hidupnya sungguh-sungguh digembalakan oleh Tuhan. Daud memandang dirinya seperti domba yang hidupnya sangat ditentukan oleh Sang Gembala. Dan ia sering menghadapi masalah, bahaya, kekurangan, dan penderitaan. Namun sampai lanjut usia yang dia miliki, dia tetap masih bisa bertahan, bahkan merasakan ketentraman dalam hidupnya. Itu semua ia hayati sebagai buah pemeliharaan Allah atas hidupnya. Ibarat gembala yang memelihara domba-dombanya. Daud melukiskan, kalau bisa kita baca di Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu yang dikatakannya, Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak. Kita bisa menghayati bagaimana cara Daud melukiskan ketentraman dalam hidupnya. Ibarat digiring ke padang rumput yang hijau, minum dari sumur air yang tenang, dibaringkan, bahkan diselamatkan ketika menempuh bahaya. Daud menjadi tidak takut karena ada Allah. Ia merasakan kedamaian dalam hidup. Ketentraman jiwa berasal dari perasaan dan penghayatan bahwa selama itu hidupnya disertai oleh Allah Sang Gembala dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita juga bukan sekedar pemeliharaan secara ragawi, bukan sekedar pemeliharaan secara materi. Karena itu yang saat-saat ini kita butuhkan. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat pemeliharaan Allah lebih dalam. Sebagai orang beriman, mari kita mengarahkan perhatian kita pada kehidupan kekal. Bukan hanya kehidupan fana di saat ini. Maka itulah yang kita idam-idamkan dalam hidup, yaitu kesempurnaan, keselamatan. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, belum lama kita merayakan Paskah. Peristiwa kebangkitan Yesus. Paskah menggemakan bahwa Kristus sungguh-sungguh juru selamat bagi setiap kita umat beriman. Kristus menganugerahkan keselamatan itu bagi kita. Dan satu-satunya jalan menuju keselamatan yang sempurna itu hanya melalui Kristus. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 10 sangat jelas mengulas perumpamaan yang sangat relevan. Yesus
sebagai pintu. Yesuslah pintu menuju kehidupan sejati tersebut, yaitu kehidupan kekal. Ditegaskan oleh Yesus di ayat yang ke-10 bahwa ia datang supaya manusia mempunyai hidup bahkan di dalam segala kelimpahan. Dan tentu segala kelimpahan di sini bukan hanya secara materi saja, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak. Hidup yang dimaksud dengan segala kelimpahan yang dimaksudkan oleh Yesus bukan hanya kehidupan secara fisik, melainkan kehidupan kekal yang sejati yang menjadi tujuan dari kita sempurna. Dan itulah adalah sebuah keselamatan. Dan melalui peristiwa Paskah, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak, kita yakin bahwa kita telah memperoleh jalan menuju hidup yang sejati itu. Sampai di sini, Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak, apakah persoalan kemudian selesai? Tentu saja tidak. Sebagai umat beriman, kita harus bersedia menjalani hidup di tengah-tengah tantangan berat seperti saat ini. Seperti Kristus telah memberikan teladan tentang bagaimana menjalani hidup penuh penderitaan untuk keselamatan manusia, seperti itu pula kira-kira kita diajak untuk mempertahankan iman walaupun kita harus terus berjuang dalam derita. Kita diajak untuk menjalani hidup di masa sulit seperti sekarang ini. Dan kita meyakini bahwa Kristuslah sang pemelihara jiwa kita. Seperti tadi diungkapkan di depan, Daud meyakini Tuhanlah gembala dalam hidupnya. Maka janganlah Bapak, Ibu, dan saudara, janganlah tantangan dan penderitaan di dunia kemudian melemahkan iman kita. Bapak, Ibu, dan saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan kita dalam menjalani hidup di tengah tantangan seperti saat ini? Sejarah membuktikan bahwa kekuatan gereja terletak pada persekutuannya. Gereja pada hakikatnya merupakan sharing community, komunitas yang berbagi. Bersekutu dan berbagi merupakan dua tindakan yang harus terus ditumbuhkan dalam kehidupan gereja sampai saat ini. Gereja yang tidak bersekutu bukanlah gereja. Gereja yang tidak berbagi bukanlah gereja yang sejati. Kita yang tidak bersekutu tentu bukanlah gereja. Dan kita yang tidak berbagi tentu bukanlah gereja yang sejati. Dan persekutuan gereja bukan saja dimaknai pada maraknya persekutuan, bukan maraknya perayaan ibadah yang hingar-bingar di gereja yang sementara ini juga kita batasi, melainkan juga berangkat dari persekutuan hati di antara jemaat, di tengah keluarga kita. Dengan demikian, persekutuan itulah yang mendorong sikap saling peduli. Dan pada akhirnya, berbagi akan menjadi sebuah gaya hidup. Tak hanya berbagi di kalangan gereja antar saudara seiman, tapi lebih luas. Kita mau berbagi melihat ada begitu banyak sesama kita yang saat ini terdampak. Bapak, Ibu, dan saudara, anak-anak, apakah berbagi telah menjadi gaya hidup kita saat ini? Kristus telah membagikan hidupnya bagi kita, bagi dunia. Yohanes 10 ayat 10 bagian B dengan sangat tegas mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Menanggapi ini, Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang bisa gereja lakukan? Apa yang bisa kita dan keluarga kita bagikan saat ini bagi sesama, khususnya di tengah masa sulit yang harus kita hadapi saat ini? Tentu saja banyak aksi yang bisa dilakukan melalui kita, melalui keluarga kita, dan melalui gereja kita. Budaya bergereja, yaitu bersekutu dan berbagi, itulah yang cocok bagi kehidupan bangsa kita saat ini.
Indonesia adalah bangsa yang terus mengedepankan persekutuan dan berbagi. Kita bisa melihat di mana-mana, Bapak, Ibu, dan Saudara, persekutuan yang sementara harus dibatasi di mana-mana. Kalau kita melihat persekutuan, di sana ada ritual berbagi. Misalnya makan bersama. Orang Jawa memiliki tradisi bancaan, memiliki tradisi kenduri, tumengan, dan sebagainya. Itulah wujud persekutuan saling berbagi. Dan semangat itulah yang kiranya dapat menjadikan kita, keluarga kita, sebagai gereja yang terus berbagi kehidupan. Sebagaimana Yesus telah membagikan hidupnya bagi kita dan bagi dunia. Inilah gereja yang otentik, yang dijiwai semangat bersekutu dan berbagi. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa Surgawi, puji syukur dan terima kasih atas sapaan firman-Mu dalam Yohanes 10 ayat pertama sampai dengan 10. Tuhan, melalui firman-Mu kami mengimani Engkaulah pintu untuk kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Allah, kami mengimani dengan sungguh-sungguh bahwa kehidupan kekal pun Tuhan sudah anugerahkan. Dan kami meyakini Engkau pun mengutus kami membagikan hidup kepada sesama kami. Mampukanlah kami Tuhan dengan pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus
untuk kami hadir, membagikan cinta-Mu, membagikan hidup bagi yang lain. Allah yang Maha Kasih, perkenankan pagi ini kami menaikkan pokok doa kami. Kami berdoa untuk segenap umat-Mu, jemaat Tuhan di Gereja Kristen Jawa Mejasem. Dari anak-anak kami yang masih kecil, sampai dengan para orang tua kami yang sudah sepuh. Kiranya pemeliharaan Tuhan boleh terus hadir dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan berkenan memberkati setiap kami, untuk kami boleh terus menjalani hidup pemberian Allah, bahkan hidup yang harus kami jalani di masa sulit seperti saat ini. Tuhan yang menguatkan kami dan menolong kami, supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan tetap penuh sukacita dan dipenuhi damai sejahtera yang dari Tuhan. Allah yang Maha Kasih, kami memohonkan berkat-Mu. Bila ada di antara kami yang menderita sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan kesehatannya. Dan bagi kami semua ya Allah, anugerahkan kami kesehatan. Dengan kesehatan yang Tuhan berikan, kami akan terus beraktivitas dalam aktivitas pemberian Tuhan. Bapa, kami pun saat ini mengingat untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Allah yang tetap memberkati, Tuhan tambahkan dalam kehidupannya berkat, rahmat, dan damai sejahtera. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya anak-anak-Mu, jemaat-Mu di tempat ini hanya dalam tangan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bapa Allah Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu. Mampukanlah kami Tuhan bersama dengan warga bangsa yang lain untuk bersama-sama hadir membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID-19. Dalam seluruh keterbatasan kami ingin mendukung dengan kami beraktivitas dari dalam rumah, beribadah di rumah, dan biarlah ini menjadi bagian karya kecil kami yang bisa kami lakukan. Namun demikian, bila ada saudara-saudara kami yang sampai hari ini karena pekerjaannya masih harus beraktivitas di luar rumah, Tuhan pun berkenan memberkati. Allah, ajar kami untuk memiliki hati yang tetap bersukacita dan dipenuhi damai, untuk kami terus dipakai oleh Tuhan dalam karya kecil ini. Kami ingin Tuhan, bangsa kami dan juga bangsa-bangsa di seluruh dunia kembali Tuhan pulihkan. Dan biarlah ya Allah, pandemi COVID-19 ini boleh segera berakhir dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya bangsa kami hanya dalam tangan kasih-Mu, Tuhan yang berkenan memelihara dan memulihkan bangsa kami. Dan saat ini kami berdoa untuk pemerintah kami dengan seluruh komponen bangsa yang lain yang berupaya mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Kiranya dengan hikmat-Mu, pemerintah kami boleh mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan seluruh dampak yang terjadi. Allah, kami menyerahkan Tuhan untuk seluruh sesama kami di tengah bangsa ini yang terdampak oleh karena wabah ini, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Tuhan yang akan memberkati kehidupannya dan pemeliharaan Tuhan terus hadir memberkati sesama kami. Tuhan yang mencukupi setiap kebutuhan hidupnya setiap hari. Allah yang Maha Kasih, tidak lupa kami juga berdoa untuk seluruh tenaga medis yang berupaya
menangani wabah ini, membantu sesamanya yang terpapar COVID-19. Tuhan yang berkenan memberkati, Tuhan anugerahkan kekuatan dan kesehatan supaya boleh menangani, membantu sesamanya, dan kami mengimani dengan karyanya sesama kami yang terpapar COVID-19 boleh kembali sembuh seperti sedia kala. Terima kasih ya Allah, kami menyerahkan sepenuhnya bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan yang akan memelihara, memberkati, dan memulihkan dari pandemi ini. Terima kasih ya Allah. Mohon berkat pula ya Allah untuk kami semua, dalam kehidupan kami secara pribadi maupun di tengah keluarga, dalam kami harus menjalani hidup seperti saat ini. Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang memberikan kami kesehatan, kecukupan berkat, dan damai sejahtera dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah atas seluruh pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami dan keluarga kami. Allah yang Maha Kasih, kami saat ini juga mengingat untuk kehidupan gereja-Mu. Tuhan memberkati kami, bila sementara waktu kegiatan kami tiadakan, biarlah melalui keluarga kami masing-masing, sabda-Mu akan terus terpancar bagi sesama kami, melalui seluruh aktivitas keluarga kami. Demikian pula ya Allah, kerinduan kami akan memiliki tempat ibadah, kami serahkan pula ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan yang akan memberikan kepada kami izin untuk mendirikan tempat ibadah. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan seutuhnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang akan memberikan yang terbaik atas doa kami pagi hari ini. Terima kasih ya Allah, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah saat ini bersama dengan seluruh umat di segala tempat dan segala waktu, bersama-sama mari kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan. Mari kita himpun persembahan kita dengan iringan Kidung Jemaat 450 bait yang pertama dan yang kelima. Hidup kita yang
Mari kita membawa persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di saat ibadah kami pagi hari ini, kami telah mengaturkan persembahan bagi Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini ya Allah. Kiranya melalui persembahan ini dapat kami gunakan untuk karya pelayanan yang tertuju bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Bersyukur atas setiap berkat-Mu yang melimpah yang Tuhan curahkan bagi kehidupan keluarga kami. Allah yang Maha Kasih, saat ini kami akan segera mengakhiri ibadah kami hari ini. Ketika kami mengakhiri, kami memiliki sebuah komitmen diri kami untuk melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami ingin membagikan hidup kepada sesama kami seperti hidup yang kekal juga telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih ya Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan sebuah komitmen diri. Kita akan diutus Tuhan untuk melakukan sabdanya dalam hidup kita sehari-hari. Kita undur dengan membawa setiap berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.